Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Valida MS. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya aku mau bahas tentang vegetarian. Ini sebelum aku memulai videonya, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa apapun yang aku share dalam video ini adalah murni dari pengalaman aku pribadi selaku orang yang pernah melakukan pola makan vegetarian selama 6 bulan. Dan di sini aku bukanlah ahli atau orang yang memiliki uh, ilmu yang cukup untuk menjelaskan tentang apa itu vegetarian, tapi di sini aku pure menceritakan pengalaman aku pribadi tentang bagaimana kesan dan apa yang memotivasi aku untuk melakukan pola makan vegetarian. Nah, sebelum aku mulai ceritanya, boleh dong aku minta subscribe, like, komen, dan boleh juga di-share video ini ke sosial media yang kalian punya. Enjoy the video. Thank you. Oke, yang pertama di sini aku mau sedikit menjelaskan tentang apa itu vegetarian. Jadi gampangnya, vegetarian itu adalah sebuah pola makan yang dimana pelakunya menghindari untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sumbernya dari hewan, seperti daging, makanan laut, ikan-ikanan, unggas, dan yang bersumber dari hewan lainnya. Di sini aku mau jelasin bahwa vegetarian itu bukan orang yang hanya makan sayur-sayuran. Buat yang belum tahu, kalau orang yang benar-benar pure makan protein nabati seperti sayur-sayuran dan biji-bijian itu disebut dengan vegan. Sedangkan aku menjalankan pola makan vegetarian di mana aku masih bisa mengkonsumsi produk turunan dari hewan seperti telur, susu, yogurt, keju, dan juga makanan-makanan lain yang merupakan produk turunan dari hewan itu sendiri. Nah, untuk motivasi melakukan pola makan vegetarian ini, kalau aku pribadi adalah karena faktor kesehatan, dimana pada waktu itu aku mengalami beberapa alergi terhadap protein hewani, seperti waktu itu aku alergi ayam, aku alergi telur, dan juga aku alergi udang. Terus aku berpikir rasa-rasanya aku ini udah nggak bisa makan makanan yang dari hewan-hewan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba pola makan ini. Sedangkan di luar sana banyak orang yang melakukan diet pola makan vegetarian ini berdasar dan dilatar belakangi dengan banyak hal, misalkan karena mereka mungkin pecinta binatang, ada juga mungkin karena faktor agama dan lain sebagainya. Nah, lanjut, ini kronologi tentang gimana ceritanya aku memulai pola makan vegetarian itu. Jadi ceritanya pada waktu aku masih kecil, waktu aku masih SD, itu aku diketahui oleh dokter kalau aku tuh alergi terhadap udang pada waktu itu, udang dan juga sejenis seafood lainnya, kepiting dan juga kerang. Nah, jadi semenjak hari itu, semenjak aku tahu kalau aku punya alergi terhadap udang, kepiting, dan juga kerang, mulai saat itu aku sudah stop untuk mengkonsumsi makanan itu. Dikarenakan efek yang timbul adalah gatal-gatal di sekujur tubuh yang menurut aku tuh panas banget dan warnanya merah, dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi mulai saat itu, mulai aku SD kelas 5 itu aku jadi stop untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah, lanjut pada waktu tahun 2000, sekitar tahun 2016, di akhir-akhir aku kuliah, aku mulai ngerasa gatel-gatel setiap aku selesai makan lalapan ayam. Pada waktu itu aku ngira kalau mungkin kurang bersih di mana warung tempat aku beli itu, tapi ternyata setelah aku coba pindah-pindah tempat makan, setiap aku selesai makan yang olahan dari ayam, aku selalu ngerasa gatal dan panas. Cuman ini gatalnya agak berbeda dari pas waktu aku masih kecil itu. Mulai saat itu aku jadi curiga kalau mungkin aku juga mengalami alergi sama ayam.
Nah, akhirnya aku stop juga makan ayam dan aku mulai makan makanan ikan atau yang lain selain ayam dan juga seafood yang aku alergi itu. Sampai pada akhirnya waktu itu aku udah lulus kuliah, aku udah pulang ke rumah dan ternyata aku ngalamin lagi hal yang sama pada waktu aku di waktu kuliah dulu. Dan saat aku udah selesai kuliah itu aku mulai ngerasa hal yang sama ketika aku makan telur gitu. Jadi aku tuh udah stop makan seafood, aku udah stop makan ayam, dan juga aku akhirnya stop juga makan telur. Nah, pada saat itu aku mulai berpikir, ini rasa-rasanya kayak semua protein hewani aku udah nggak bisa makan, sudah sebagian besar, jadi aku tinggal bisa makan daging merah dan juga produk-produk turunan kayak susu, keju itu aku nggak masalah gitu. Aku sebenarnya nggak pernah melakukan cek alergi di rumah sakit, tapi dari gejalanya aku tuh udah paham banget kalau yang aku rasakan itu merupakan bentuk penolakan dari tubuh aku untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut gitu. Jadi aku langsung menyimpulkan bahwa aku tuh alergi entah intoleran dengan makanan tersebut gitu. Pada waktu itu ya. Akhirnya aku langsung memutuskan stop dan aku berpikir kalau seandainya aku udah nggak makan semua produk hewani dan aku hanya tinggal makan produk turunan hewan itu aja, aku tuh udah ngerasa aku tuh sudah bisa dikategorikan seorang vegetarian gitu. Jadi aku sudah stop juga nggak makan daging merah sekalian gitu. Sekalian aku ingin men-challenge diri aku bahwa aku tuh bisa nggak sih untuk melakukan pola makan seperti itu. Awalnya hanya seperti itu. Nah, lama-lama keterusan. Awalnya aku tuh cuman bikin challenge 21 hari menjadi vegetarian. Dan selama 21 hari itu pengalaman yang aku rasakan tuh menurut aku amazing banget. Jadi bikin aku semakin merasakan banyak perubahan gitu, baik dari segi kesehatan maupun mental yang aku rasakan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan itu gitu. Pada waktu itu aku nggak mentargetkan untuk aku melakukan pola makan ini sampai kapan. Aku juga eh, nggak berniatan untuk akan menjadi vegetarian selamanya. Pada waktu itu murni karena aku ingin men-challenge diri aku sendiri untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaanku, dan ternyata aku berhasil melakukan ini selama 6 bulan gitu. Terus aku ngerasain banyak banget manfaatnya menjadi seorang vegetarian. Di antaranya kondisi kulit aku tuh jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain perubahan yang bagus untuk kulit, aku juga ngerasain setelah aku menjadi vegetarian, kondisi badan aku juga semakin fit. Ditandai dengan aku tuh kayak nggak gampang capek. Terus habis itu aku juga punya pola tidur yang bagus. Terus di sisi lain dari segi mental aku juga ngerasa aku tuh punya kontrol untuk diri aku sendiri. Jadi istilahnya vegetarian itu semacam aku tuh menyimpulkan vegetarian itu sebetulnya sama aja seperti waktu kita melakukan puasa. Cuman bedanya di sini kita tuh hanya menahan hawa nafsu untuk makan jenis makanan tertentu. Sedangkan kalau puasa kita kan menahan uh, untuk menahan lapar ya gitu. Sekaligus juga menahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama aja dengan vegetarian. Dan aku ngerasa selama 6 bulan penuh aku tuh mengontrol diri aku untuk tidak istilahnya apa ya, untuk tidak makan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh aku pribadi gitu. Jadi aku ngerasa aku punya aku punya mental itu jadi semakin terkontrol gitu. Jadi terbawa sampai aku tuh enggak gampang emosi kayak gitu. Aku bisa mengendalikan diri aku lah gitu. Itu tadi yang bisa aku share ke teman-teman semua tentang pengalaman aku menjadi seorang vegetarian selama 6 bulan.
keseluruhannya aku merasakan manfaatnya sangat baik dan tidak ada dampak negatif sama sekali yang aku rasakan. Tapi saran aku buat teman-teman lain yang ingin melakukan pola makan vegetarian sama seperti aku, untuk konsultasi dulu ke dokter atau sesuaikan aja dengan kondisi badan kalian masing-masing, karena mungkin saja cocok di aku dan belum tentu cocok untuk teman-teman yang lain. Sekian, kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video aku ucapkan terima kasih sekali karena dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.